Kali ini aku akan share syarat dan cara untuk menjadi star seller Shopee atau star Shopee. Jadi program Star Shopee atau sebelumnya dikenal sebagai Star Seller ini merupakan apresiasi untuk penjual yang aktif dan memiliki pelayanan yang terbaik. Untuk bergabung menjadi program Star Seller, kalian harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu telah memiliki KTP yang terdaftar dan disetujui oleh Shopee. Kemudian, toko memiliki persentase chat dibalas besar lebih dari 75%. Jadi kalau misalnya kalian chat ada yang nggak dibalas, chat customer ada yang nggak dibalas, atau kalian hanya membalas chat hanya sebesar 50%, itu nggak bisa. Makanya kalau misalnya kalian di chat customer, apapun chatnya itu harus kalian balas. Kemudian yang nomor 3 adalah toko memiliki penilaian lebih besar dari 4,5 dari skala 5. Jadi penilaian produk kalian atau total produk kalian itu harus 4,5 lebih. Kalau misalkan di bawah 4,5 maka kalian nggak bisa bergabung di Star Seller ini. Kemudian yang nomor 4 adalah toko memiliki persentase dan jumlah produk pre-order kurang dari 20% selama maksimal 5 hari. 5 hari ini perhitungannya hanya akan dilakukan jika ada lebih dari 300 produk pre-order per toko dalam 30 hari terakhir. Jadi jumlah produk pre-order yang ada di toko kalian, di keseluruhan toko kalian, itu kurang dari 20%. Itu jika produk kalian itu lebih dari 300 produk pre-order. Jadi dalam satu toko, dalam 30 hari terakhir itu jika ada lebih dari 300 produk pre-order, maka perhitungan ini akan dilakukan. Oke? Tapi kalau misalnya kalian tidak memiliki produk pre-order atau produk pre-order kalian itu sedikit, ya it's okay, nggak masalah. Kemudian yang nomor 5 adalah toko memiliki minimal jumlah transaksi berhasil banyak, lebih dari 30 pesanan. Atau pendapatan bersih, tidak termasuk biaya lainnya ya, jadi bersih pendapatan bersihnya, itu lebih dari 100 juta dalam 30 hari terakhir. Jadi ini atau harus salah satu. Kalau misalnya memang pendapatan kalian tidak lebih dari 100 juta dalam 30 hari terakhir, it's okay. At least jumlah transaksi berhasil itu minimal sebanyak 30 pesanan. Jadi kalian harus lebih dari 30 pesanan dalam 30 hari terakhir atau 1 bulan lah. Kemudian yang nomor 6, toko melayani lebih dari 10 pembeli berbeda dalam 30 hari terakhir. Meskipun orang itu order banyak, tapi kalau yang beli itu cuma 1-2, kalian nggak akan bisa jadi star seller. Kemudian yang nomor 7 adalah toko tidak memiliki poin penalti. Jadi kalau misalnya kalian melakukan pelanggaran, itu kalian akan kena penalti. Misalnya tidak mengirim barang, atau telat, atau ada komplain dan sebagainya. Itu kalian tidak akan bisa masuk star seller. Kemudian yang nomor 8 adalah toko tidak memiliki riwayat pesanan yang tidak wajar, atau kejanggalan pada aktivitas akun, atau penyalahgunaan program Shopee untuk kepentingan pribadi. Jadi selama kalian itu berjualan masih bener-bener aja, masih dalam batas wajar, it's okay, kalian pasti masuk. Tapi kalau misalnya nih, kalian menggunakan toko Shopee ini untuk kepentingan pribadi kalian, misalnya untuk penggunaan kartu kredit atau untuk apa kayak gitu, tidak akan bisa menjadi star seller. Untuk prosesnya itu sebenarnya tidak ada caranya. Jadi program Star Shopee ini itu dikhususkan bagi penjual terpilih. Jadi yang milih itu Shopee-nya sendiri. Kita tidak bisa mengajukan. Jadi toko yang memenuhi kriteria itu akan mendapatkan undangan untuk bergabung dalam program Star melalui notifikasi. Jadi kalau misalnya kalian sudah lolos atau sudah memenuhi kriteria di atas, itu belum tentu kalian bisa menjadi star seller kalau kalian tidak dapat undangan. Oke? Tapi kalau misalnya kalian sudah dapat undangan dan melalui notifikasi ya, dan akan tergabung dalam program Star jika bersedia. Jadi ini tergantung kalian bersedia atau tidak. Apabila penjual atau kalian ini telah tergabung dalam program Star, sudah tergabung nih, kamu harus mempertahankan kriteria berikut biar programnya nggak dicabut atau nggak dihapus. Yang pertama, toko memiliki persentase chat dibalas banyak lebih dari 65%. Jadi kalau tadi untuk syarat bergabungnya adalah 75%, nah untuk mempertahankannya itu kalian minimal harus 65% chat dibalas. Oke, jadi mungkin nanti waktu setelah bergabung dari program Star Shopee, itu kalian akan dapat banyak DM atau banyak chat ya. Jadi kalian harus mempertahankan di atas 65% chat dibalas. Jadi jangan sampai nggak dibalas, oke? Kemudian toko memiliki penilaian 4,4, lebih dari 4,4. Minimal 4,4. Kalau tadi 4,5 untuk syarat masuknya, untuk mempertahankannya, kalian harus mempertahankan di 4,4. Oke? Kemudian yang nomor 3, toko memiliki persentase jumlah produk pre-order kurang dari 20%. Ini sama dengan syarat yang ada di atas tadi, yang syarat masuknya. Jadi sebenarnya sih aku nggak sarankan sih kalian banyak-banyak
produk yang pre-order. Tapi kalau misalkan memang harus, itu usahakan di bawah 20% dari total keseluruhan produk. Kemudian yang nomor 4 adalah toko memiliki minimal jumlah transaksi berhasil sebanyak lebih dari 15 pesanan. Jadi selama 30 hari terakhir itu pesanan yang berhasil sebanyak 15 pesanan. Kalau tadi syarat masuknya adalah 30, dan sekarang untuk mempertahankannya itu harus minimal 15 pesanan atau lebih. Atau pendapatan bersih tidak termasuk biaya lainnya itu lebih dari 50 juta dalam 30 hari terakhir. Kemudian yang nomor 5 adalah toko memiliki poin penalti kurang dari 3 poin. Kalau tadi biaya masuknya atau syarat masuknya itu tidak boleh memiliki penalti, kalau sekarang itu boleh tapi harus kurang dari 3 poin. Jadi kalau misalkan melebihi 3 poin atau 3 poin, kalian akan dikeluarkan dari program Star Shopee. Makanya harus hati-hati ya, jangan sampai kena penalti. Kemudian yang nomor 6 adalah toko tidak memiliki riwayat pesanan yang tidak wajar. Jadi tetap kalian harus mempertahankan riwayat tidak wajar kalian. Jadi jangan aneh-aneh deh kalau misalnya apalagi sudah tergabung dari Star Seller Shopee gitu loh. Jangan melakukan hal-hal yang aneh dan di luar batas kewajaran. Kemudian yang nomor 7 adalah toko melayani lebih dari 9 pembeli yang berbeda ya dalam 30 hari terakhir. Jadi kalau tadi syarat masuknya adalah 10 pembeli yang berbeda, sekarang adalah minimal 9 pembeli, lebih dari 9 pembeli. Kalau misalnya kalian tidak bisa memenuhi itu, kemungkinan besar kalian akan dikeluarkan dari program Star Seller Shopee. Kemudian ada juga beberapa peraturan yang tidak diperbolehkan menjual barang-barang berikut yang terdaftar dalam program Star. Jadi selama kalian sudah terdaftar sebagai Star Seller atau program Star, kalian tidak boleh menjual barang-barang seperti berikut. Yang pertama, barang-barang deskripsi produk dan kemasan mengandung unsur barang palsu atau tiruan produk yang melanggar hak cipta atau merek dagang, seperti ada logo merek terkenal yang diduga KW di foto produk. Jadi kalian kalau misalnya jual sepatu-sepatu KW atau jual tas-tas KW yang ada logo merek terkenal, itu nggak bisa. Kalian nggak bisa bergabung di program Star kalau kayak gitu. Makanya perlahan-lahan diperbaiki deh. Mending jual barang yang tidak bermerek daripada kalian jual merek yang KW. Oke. Kemudian terdapat nama karakter yang disebutkan pada nama produk atau variasi yang melanggar hak cipta dan dijual tanpa izin. Jadi nama karakter ini ya kayak nama brand itu misalnya, atau mungkin nama artis atau nama orang, atau istilahnya nama yang kalian tidak memiliki izin untuk menggunakan nama tersebut. Itu jangan banget. Kemudian ada keterangan di deskripsi itu seperti KW, KW Super, replika, semi ori, grade AAA, super copy, kecuali original ya, pada produk dan deskripsi produk. Jadi kalian jangan sekali-sekali menjual barang KW ya. Kemudian yang kedua, produk perawatan kulit dan obat atau vitamin yang tidak memiliki izin dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi kalau misalnya kalian jual produk perawatan kulit, obat atau vitamin, itu harus ada izin dari BPOM. Kemudian produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan berupa obat, krim racikan, resep dokter, obat bius, obat penggugur kandungan, zat seperti obat kuat, obat perangsang, dan parafilia terkait, serta peralatan medis itu tidak boleh dijual di sini. Kemudian yang keempat, ya tentu minuman keras, rokok, dan obat-obatan terlarang. Jadi rokok pun kita nggak boleh jual di program Star Shopee. Kemudian yang nomor 5 adalah produk share in jar. Maksudnya adalah produk yang dijual dalam kemasan lain yang lebih kecil, atau repacking yang berpotensi memiliki dampak kesehatan manusia dan hewan, kecuali produk makanan hewan yang telah diizinkan oleh merek yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya nih kalian beli borongan, beli bal-balan atau beli produk yang besar, kemudian kalian masukin di packaging lagi menjadi yang kecil-kecil, kalian jual eceran kayak gitu, itu nggak boleh dijual di sini. Apalagi itu memiliki dampak membahayakan kesehatan terhadap manusia dan hewan. Oke? Kecuali kalau produk itu diizinkan. Yang nomor 6 adalah produk bermerek yang tidak memiliki izin distribusi resmi dari pihak berwenang. Jadi kalau misalnya kalian menjual produk yang bermerek, yang punya merek tapi tidak memiliki izin distribusi resmi dari pemilik brand atau pihak yang terkait, maka kalian jangan sekali-sekali menjual barang itu. Kemudian yang nomor 7 adalah barang bekas. Jadi kalian harus jual barang baru, tidak boleh barang bekas, barang sisa atau barang yang sudah pernah dipakai. Pastikan barang kalian baru. Kemudian yang nomor 8 adalah bibit parfum, parfum oles, dan parfum tanpa merek. Itu tidak boleh dijual di program Star Shopee.
Kemudian yang nomor 9, produk MLM. Ya jelas lah, produk MLM ngapain kalian jual di sini gitu loh, di Shopee. Apalagi kalian di Shopee Star. Jangan sekali-sekali ya. Kemudian yang nomor 10 adalah lensa kontak yang tidak memiliki izin dari BPOM. Jadi kalau misalnya kalian jualan lensa kontak itu harus izin dulu ke BPOM. Pastikan kalian harus mempunyai surat izinnya. Karena itu memang berbahaya kalau misalnya kalian jual asal-asalan. Karena itu pengaruh di bagian tubuh. Kemudian yang nomor 11 adalah voucher fisik seperti voucher belanja, voucher pulsa, tiket, dan non fisik seperti akun streaming, top up, saldo game, donasi, dan lain-lain. Itu tidak boleh dijual. Karena kalau nggak salah sih Shopee sudah menjualnya sendiri deh. Jadi kalian nggak bisa jual voucher yang kayak gitu, baik fisik maupun non fisik. Oke? Kemudian yang nomor 12 adalah pesanan khusus, nota, dan produk pelunasan. Nah ini juga nggak boleh dijual. Oke? Kemudian yang nomor 13 adalah produk mistis seperti jimat, benda keramat, apalagi ya, yang hal-hal berbau mistis gitu. Itu jangan dijual di sini. Kayak mungkin kalian jual di sosial media mungkin masih bisa, tapi kalau di marketplace, apalagi kalian masuk program Star, ya jelas nggak bisa lah. Kemudian yang terakhir adalah jasa yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan Shopee. Contohnya, jasa titip, jasa impor, jasa sewa, dan sebagainya. Penjual yang kedapatan atau ketahuan menjual barang-barang yang sudah aku sebutkan tadi itu akan dikeluarkan dari program Shopee Star. Nah, kalau misalnya kita sudah dikeluarkan dari program Star atau program Shopee Star ya, atau Seller Star, apakah kita bisa mendaftar kembali atau diundang kembali? Jawabannya, tidak ada undangan. Tidak akan ada undangan Shopee Star atau program Star selama 6 bulan ke depan terhitung sejak diberhentikannya kamu sebagai Shopee Seller Star. Penjual atau kamu itu bisa mendaftar kembali dan memenuhi kriteria penjual Shopee Star. Jadi kamu itu harus mendaftar kembali untuk mengikuti program Star, dan di sana nanti akan ada syarat-syaratnya. Cara untuk mendaftar kembali adalah buka di toko saya, kemudian kalian klik di program Star. Nah, program Star ini hanya akan ada kalau misalnya kalian pernah atau sudah pernah menjadi Shopee Star, dan kalian akan melihat kriteria-kriteria yang sudah terpenuhi atau belum terpenuhi. Jadi contohnya di sini ya, semua kriteria telah terpenuhi. Kemudian di bawahnya ada pembeli berbeda 30 hari terakhir, targetnya adalah 10, kalian sudah handle pembeli 20, kayak gitu, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau misalnya kalian sudah memenuhi syarat ini, maka kalian bisa mendaftar kembali ke program Star. Kalau melalui laptop atau PC, kalian bisa melihat di menu sebelah kiri di Seller Center dari Shopee, itu ada menu program Star. Oke, ini hanya akan ada jika kamu telah tergabung dari program Star ya sebelumnya. Nah, kalian klik di situ, kemudian kalian klik daftar. Nah, di bawahnya itu ada statusnya, apakah kalian memenuhi atau tidak. Kalau misalnya kalian tidak memenuhi satu saja, kalian tidak akan bisa daftar. Oke? Makanya kalian harus perhatikan hal-hal yang sudah aku share tadi, syarat-syaratnya apa saja, biar kalian bisa tetap jadi program Starnya Shopee. Oke? Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya aku bisa jawab, akan aku jawab. Semoga kita semua bisa punya bisnis yang sukses, yang bermanfaat bagi kita sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi semua orang yang ada di dunia. Karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Subscribe ya, thank you.